Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum saya membacakan warta, ada persembahan pujian dari Bapak Suyatno. Waktu kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya akan membawakan sebuah lagu dari Kidung Bolo Keselamatan yang mekaten lagunipun. Wong dosa apa setiamu lunga nyang endi elingo panguripanmu paringe Gusti sira besok mesti mati lan diadili wong sing duraka ing ati ngungsi mring Gusti yen ora arep cilaka ngungsi mring Gusti tobat lan nyuwun apura resi ing ati sira besok mesti mati lan diadili wong sing duraka ing ati ngungsi mring Gusti. Matur nuwun sugeng ibadah sugeng derek pasakram Jumat-Suci. Gusti Yesus berkahi. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan pujian dari Mbak Suyatno. Kami Majelis GKJ Salib Putih mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Salib Putih, baik secara online maupun offline. Warta pagi ini terkait dengan perubahan liturgi ibadah. Majelis Bidang Peribadatan akan mengadakan perubahan liturgi ibadah mingguan. Perubahan liturgi ini akan dilaksanakan serentak di GKJ Salib Putih pada bulan Februari 2024. Termasuk dalam perubahannya adalah sebagai berikut. 1. Pada minggu pertama, bahasa Jawa akan menggunakan Kidung Pasamuan Kristen Lami. 2. Doa Bapa Kami pada minggu pertama akan diucapkan. 3. Doa Bapa Kami pada minggu kedua dinyanyikan menggunakan versi Juswantori Ikhwan. 4. Doa Bapa Kami pada minggu ketiga akan dinyanyikan menggunakan versi KPJ Juswantori Ikhwan. 5. Doa Bapa Kami pada minggu keempat akan dinyanyikan menggunakan versi Pendeta Untung Ongkowijaya. Jemaat dapat mempelajari doa Bapa Kami versi Pendeta Untung Ongkowijaya terlebih dahulu melalui media YouTube. Mohon perhatian segenap jemaat. Laporan Panitia Natal GKJ Salib Putih Induk, total penerimaan 30.464.000, total pengeluaran
Rp20.208.990, saldo akhir Rp10.255.010. Perjamuan Kudus. Hari ini dilaksanakan perjamuan kudus di Gereja Induk pada jam 7, sementara di wilayah Kalibeji pada jam 9. Usadana Pesparawi. Panitia Pesparawi GKJ Salib Putih ingin mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan barang bekas. Berikut jenis barang bekas yang dapat jemaat donasikan. 1. Kertas ataupun kardus. 2. Plastik, botol plastik ataupun kaca. 3. Kaleng. 4. Besi, dan 5. Aluminium. Barang bekas tersebut dapat disalurkan kepada panitia Pesparawi melalui seksi usadana dengan menghubungi Saudara Dewa ataupun Saudara Krisna. Mohon bantuan segenap jemaat. Laporan persembahan Pesparawi per saldo per tanggal 27 Januari 2024 sejumlah Rp1.598.000. Persembahan tanggal 21 Januari 2024 untuk persembahan bulanan, pembangunan, dan Natal, total persembahan yang terkumpul Rp4.114.000. Demikian warta jemaat hari ini. Jemaat dipersilakan mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan bersaat teduh sejenak secara pribadi. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dengan kesungguhan hati, serta kita awali ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Dengan segala kemajuan dan tantangan zaman, kita diperhadapkan dengan keadaan yang kadang kita tidak dapat menolaknya. Tuntutan dunia yang semakin beradab, terkadang juga membuat iman menjadi abu-abu dan kurang diperhatikan. Pada minggu ini kita diajak untuk kembali menghayati pekerjaan Tuhan yang menjadi teladan dan dasar hidup kita. Pengetahuan tentang Tuhan dan karyanya harus menjadi percakapan hati yang terus diupayakan. Begitu juga menghayati akan kasih yang digaungkannya turut menjadi perenungan bagi kita. Nyanyian jemaat Kasih Pasti Lemah Lembut. Pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan mengingatkan kita melalui sabdanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih mengingatkan kita kembali untuk kita semakin menundukkan diri dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan 3. Ku diberi belas kasihan. Ku
Tuhan mendengarkan pengakuan dan permohonan ampun dari kita. Oleh sebab itu janganlah takut, tetapi bangkitlah karena Tuhan dengan pengasihannya berbagi berita anugerah untuk kita. Terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan nyanyian kesanggupan kita, Ya Yesusku berjanji. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa sekaligus doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh besar kasih Allah Bapa dalam kehidupan kami. Engkau yang penuh kasih menuntun dan memberkati kehidupan ini, melayakkan hidup kami, serta memberikan teladan bagi kami semua. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami dipersatukan
melalui ibadah sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan atas belas kasih-Mu dan cinta-Mu yang besar. Kami dipersatukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, serta kami juga memohon hikmat-Mu dalam ibadah ini. Ya Allah, kami bersyukur atas perjalanan dan pengalaman hidup yang Engkau berikan sampai pada waktu ini. Tentu banyak hal telah kami jumpai, telah kami alami pribadi lepas pribadi, baik suka maupun duka, tetapi di sana terselip cinta Tuhan yang besar, dan kami semua diizinkan untuk mengalami itu. Tentu bukan untuk kami semakin jauh dari Allah, namun justru kami semakin menghayati hidup yang adalah pemberian-Mu. Kami semakin merenungkan setiap peristiwa dan pengalaman menjadi bagian yang menghidupi iman kami. Ya Allah, kami menghadap kehadirat-Mu pada saat ini dengan penuh syukur, serta kami juga membawa doa kami, sebab kami akan terus membutuhkan pertolongan Tuhan, karena kami tidak mampu melakukan apapun dengan sendirian, tetapi kuasa Tuhan sendirilah akan membawa kami untuk selalu bisa dan berani menghadapi hidup. Secara khusus kami berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di GKJ Salib Putih. Dengan segala perjalanan hidup, kebiasaan hidup, tantangan, serta tanggung jawab mereka sebagai masyarakat, begitu juga sebagai warga gereja. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun dan memberkati mereka, sehingga apapun yang dikerjakan boleh selalu menjadikan baik dan menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk setiap tantangan-tantangan yang dihadapi umat, pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah cinta kasih Tuhan sendiri yang berkarya atas mereka, mengangkat, memulihkan, serta membawa mereka menuju jalan damai yang nyatanya sudah ada damai di dalam diri mereka masing-masing. Dalam pergumulan menyerahkan kepada Tuhan. Begitu juga jikalau saat ini ada beberapa umat-Mu yang sakit, kiranya roh Tuhan sendiri yang berkarya atas mereka, memulihkan, menguatkan, serta memberikan penghiburan di dalam hati mereka. Ada beberapa saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu harus dirawat di rumah sakit. Begitu juga pada saat ini, kami berdoa untuk Mbak Putri dari wilayah 5 Bendosari, adik Kai dari wilayah 4 Bendosari. Berkatilah mereka. Kuatkan mereka dengan apa yang sedang dirasakan dan dialami pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami. Biarlah mereka dapat bertumbuh di dalam Kristus melalui keluarga, melalui gereja. Juga mereka semakin mengembangkan diri melalui pendidikan yang mereka dapatkan. Kami percaya Engkau telah merancang hal yang baik bagi anak-anak-Mu di sini. Maka kami memohon berkat-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap warga dewasa. Berkatilah mereka dengan segala tantangan dan tanggung jawab hidup yang dimiliki. Dengan pergumulan, apapun yang menjadi kesulitan-kesulitan pada saat ini,
biarlah semuanya diserahkan penuh hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami pun percaya Engkau telah memberikan rancangan hidup baik bagi mereka. Berdoa bagi para adiuswa, berikan sukacita, berikan ketenteraman, juga rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Kami juga memohon kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan pada setiap mereka, sehingga kehidupan yang baik di usia tua semakin dirasakan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu GKJ Salib Putih, dengan segala pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Kami berdoa untuk majelis GKJ Salib Putih, bila satu dengan yang lain dapat saling bersinergi, melayani Engkau melalui umat-Mu, juga bersama dengan jemaat, saling memberikan dorongan dan topangan, sehingga pelayanan gereja pun semakin bertumbuh dengan baik. Kami berdoa bagi setiap pelayan-pelayan yang lain, komisi yang juga melibatkan warga jemaat. Berkatilah mereka dengan segala tanggung jawab pelayanan, dengan segala program yang dimiliki, semuanya supaya dipakai untuk semakin memuliakan nama-Mu dan semakin menumbuhkan iman kehidupan jemaat. Ya Allah, kami juga berdoa untuk rancangan Pesparawit di bulan Oktober mendatang. Tentu kami selalu membutuhkan pertolongan-Mu melalui panitia yang sudah terbentuk. Biarlah juga semakin melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi kami terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Juga kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, sehingga setiap kegiatan memberikan damai, setiap kegiatan menumbuhkan iman, setiap kegiatan memberikan rasa kebersamaan. Kehidupan kami akan semakin lebih indah. Ya Allah, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Berkatilah dan Engkau pakai keluarga untuk semakin menjadi berkat dimanapun mereka berada. Juga kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Emeritus, Engkau berikan kesehatan dan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, jikalau semakin dekat di tahun pemilu ini, pakailah kami untuk memberikan kebijaksanaan melalui sikap, tanggapan, dan pemikiran kami, supaya tidak menjadikan kacau, tetapi kehadiran kami mendamaikan di suasana pemilu pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa ini dalam mempersiapkan dan menyambut pemimpin yang baru. Berkatilah kami semua dan bawalah kami untuk bisa semakin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Juga kami yakin dan percaya Engkau telah mempersiapkan pemimpin yang tepat bagi Indonesia. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kehidupan dan anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Jikalau saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu,
Engkau tidak hanya sekedar mengajarkan kami menjadi pendengar, namun Engkau juga mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman ini adalah bersumber daripadamu saja. Sebab Engkau sang firman yang hidup, yang mewartakan bagi umat. Kami naikkan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sekarang, tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Ada haleluya. Sinten niki Bapak. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang di sini rajin olahraga? Oh, wonten setunggal teng mriki. Ibu-ibu niki kula yakin niki. Wonten sing pun ngajeng-ngajeng ya. Di sebelah sini ketok nggih kathah niki pun senyum-senyum. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak saben dinten mesti olahraga. Ngarit, napa melih lansak piturutipun dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kula repoti sekedap nggih. Kersokah Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri? Nah, mari. Sering olahraga toh Bapak Ibu? Iya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu semua jangan memegang bagian depan ya. Berdiri tegak. Tetapi silakan angkat satu kaki dan diletakkan di dengkul niku bahasa Indonesia ini napa? Lutut. Dan letakkan di lutut kaki yang satunya. Kan? Menceng Bu. Sakit loh gulanya. Bisa ya? Oh, sampun Bu. Estu. Ada yang bisa mencoba? Nah, tabrakan kali jejer nggih. Oke, kalau begitu sekarang yang kedua. Angkat tumitnya dan berdiri begini. Jangan memegang bagian depan lho nggih. Jinjit nggih. Jinjit. Tahan 10 detik Bapak Ibu. Tahan 15 detik. 1 menit. 1 menit tahan. Gemeter nggih. Silahkan turunkan kembali dan silahkan duduk. Pun keringetan dereng. Nggih pun meleh mbuka. Ya. Bapak Ibu dan saudara, dua gerakan tadi itu kalau saya baca-baca di buku-buku kesehatan itu mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan. Nah, sing sok sering senam niki mesti kados sing sok-sok pun nyobi sing ngoten-ngoten niku. Sampun apa dereng? Sampun nggih. Ya, dua gerakan tadi sebenarnya masih banyak Bapak Ibu nek tak prakteknya mungkin setengah jam dhewe khotbah dadi sak jam. Khotbah 5 menit mawon nggih, sename 30 menit ngoten. Ampun Bu. Dua gerakan tadi mengajarkan kita untuk melatih keseimbangan tubuh. Kalau kita mengangkat satu kaki kira-kira bertahan berapa detik. Nah, itu biasanya kalau orang yang mau mempraktekkan itu setiap hari akan selalu ditambahkan waktunya. Oh, hari ini 30 detik, besok 40, besoknya lagi 60 dan seterusnya. Sampai dia bisa benar-benar mempertahankan diri dengan satu kaki. Mboten dredeg, nggih biasa mawon dan lain sebagainya. Juga mengangkat tumit tadi. Melatih keseimbangan kita, gejlungup napa kejengkang napa ndredeg. Nah, tadi ternyata banyak yang mengatakan ndredeg sikile gitu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita diajak untuk berolahraga? Yang pasti menjaga kesehatan kita, kesehatan fisik kita. Kenapa kita diajak untuk melatih keseimbangan? Sebab dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membutuhkan keseimbangan tubuh. Setuju napa mboten? Keseimbangan tubuh itu harus kita jaga supaya ketika nanti kita semakin tua itu juga tidak mudah lemah. Nah, ini ada baiknya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keseimbangan fisik menjadi penting bagi kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara, apakah keseimbangan itu sekedar keseimbangan fisik ketika kita hidup? Mboten. Ada lagi apa? Keseimbangan antara
pengetahuan dan kasih yang juga saat ini menjadi tema kita bersama. Antara pengetahuan dan kasih. Nah, dua hal ini dua hal yang berbeda Bapak, Ibu, dan Saudara. Berbicara tentang pengetahuan, maka kita akan menggunakan pikiran kita, atau bahasa lainnya itu menggunakan otak kita. Kita melihat, kita merasakan dengan tangan, lalu kemudian direkam menggunakan pikiran kita. Kita bertanya-tanya, kok bisa begitu ya? Kok pohon bisa bertumbuh dengan cepat? Kenapa? Orang akan terus bertanya, dipikirkan. Oh, ternyata karena ada tanah, ada air, dan ada hal-hal yang lain yang mendorong dia untuk bertumbuh. Nah, ini menjadi sebuah pengetahuan. Oh, ternyata katanya daun itu menyerap matahari, lalu kemudian muncul yang namanya fotosintesis, nggih Bapak Ibu? Ya, fotosintesis menjadi pengetahuan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di sekitar kehidupan saya dan saudara, apa yang kita lihat akan selalu kita tanyakan dan menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ini semakin hari semakin berkembang. Jika dulu orang hidupnya hanya nomaden, yang penting di sana ada makanan, saya tinggal di sana. Kemudian orang mulai berpikir bagaimana caranya bercocok tanam dan lain sebagainya. Semakin berkembang lagi bagaimana caranya dia mengembangbiakkan dengan sederhana tetapi hasilnya banyak. Teknologi juga akhirnya semakin bertumbuh. Nah, bahkan sampai sekarang juga yang dulu kalau khotbah sangune catatan ore-orean kata saat ini yang ngene napa? HP. Itu hasil dari perkembangan teknologi. Dan banyak hal yang dulu ibadah berangkat sangune kidung KPJ, KPK lami saat ini nganggene napa? Niku jenenge napa toh? Oh, PPT. Ya, leres Mas. Ya. Yang dulu ibadahnya tepuk tangan untuk memeriahkan, sekarang menggunakan alat musik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, inilah realitas kehidupan yang kita jumpai pada saat ini. Perkembangan teknologi semakin baik, semakin pesat, semakin maju. Nah, itu yang berkaitan dengan pengetahuan. Sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah tentang kasih, karena tadi temanya adalah antara pengetahuan dan kasih. Kasih dari zaman dulu sampai sekarang berkembang napa mboten Bapak Ibu? Kasih yang Yesus ajarkan dan kita ketahui dari kita masih kecil, mungkin dari masih sekolah minggu sampai kita menjadi warga dewasa, menjadi adioswo, berkembang atau tidak? Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang keseimbangan antara pengetahuan dan kasih menjadi satu cerita tersendiri bagi kehidupan orang-orang Kristen di kota Korintus pada saat itu. Di kota Korintus mereka hidup berdampingan dengan orang yang berbagai latar belakang. Ada banyak budaya, ada banyak tradisi, ada banyak kebiasaan hidup, bahkan juga ada banyak pengajaran atau agama atau kepercayaan yang berkembang di sana. Maka tadi kalau dalam Alkitab disampaikan ada ilah yang I-nya kecil. Artinya ada beragam sekali kepercayaan yang bertumbuh di kota Korintus. Ada yang menyembah kepada Tuhan, ada yang menyembah kepada dewa, ada yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain yang entah dikonsepkan seperti apa dari sudut pandang mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga yang kemudian
menjadi bagian dari kehidupan orang-orang Kristen di Korintus, yang mana mereka sudah diajarkan untuk hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah satu Allah. Tetapi tantangannya tadi, karena keberagaman ini, karena kehidupan yang begitu heterogen, maka kemudian Rasul Paulus melihat itu dan ingin memberikan nasihat kepada mereka, agar jangan sampai mereka mengenal tradisi yang baru, mereka mengenal budaya yang baru, mereka mengenal banyak hal di sana, kemudian gage-gage melu ngetotke tapi orang mudeng karepe. Begitu juga tentang kepercayaan. Mereka sudah dikenalkan satu Allah, jangan sampai kemudian menyabang dengan ilah-ilah yang lain. Maka teks ini adalah bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat pada waktu itu, agar mereka meskipun mendengarkan, menyaksikan, melihat, dan mempelajari hal-hal yang beragam ini, tetapi mereka masih dapat mengendalikan diri dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan Rasul Paulus melalui teks kita di sana supaya mereka bisa menjadi umat yang bijaksana. Bijaksana itu bisa mengadopsi yang baik, tetapi juga tahu kalau itu tidak baik ya ditinggalkan. Itu bermakna ya dilakukan. Itu tidak berarti ya ditinggalkan. Mereka dapat memilah-milah. Nah, inilah yang kemudian diminta oleh Rasul Paulus. Dan menjadi menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tadi saya memperhatikan di ayat yang kedua. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Bahasa ini nampaknya sangat filosofis sekali, Bapak, Ibu. Dan ketoke niku nggih jeru banget niki dari ayat yang kedua ini. Saya dulu waktu sekolah di Solo, ada dosen saya mengatakan, semakin kita belajar, semakin sadar bahwa kita itu bodoh. Jadi sansaya akeh le sinau dudu sansaya pinter, tetapi membuat kita semakin merasa, kok bodoh mentau aku. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena ilmu pengetahuan begitu banyak, terus berkembang. Teman-teman yang dari teologi mana ini? Ada di sana. Apakah kalian ketika masuk teologi sudah merasa menjadi pintar? Tidak. Malah semakin bertanya-tanya, betul? Ya. Semakin kita belajar justru semakin membuat kita merasa bodoh. Karena banyaknya perkembangan, banyaknya ilmu pengetahuan. Nah, teks ini Bapak, Ibu, dan Saudara disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebab jemaat pada saat itu pun rumangsa keminter dengan pengetahuan yang mereka dapatkan, dengan keberagaman yang ada di situ, sudah mempelajari, sudah tahu, pokoknya gage-gage endang melu. Nah, akhirnya bukan membuat mereka menjadi hebat, bukan membuat mereka menjadi beriman, tetapi justru mereka menjadi umat yang keminter tadi. Nah, ini yang kemudian ditekankan oleh Rasul Paulus. Ini akan menjadi kekacauan di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian nasihat ini ditekankan oleh Rasul Paulus supaya mereka dapat mengendalikan diri. Mereka dapat menyaring, dapat menyikapi, dan dapat menempatkan diri sebagaimana mestinya sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengetahuan bagi jemaat di kota Korintus itu baik. Boleh berkembang,
Tetapi harapan Rasul Paulus adalah jangan sampai mereka kehilangan nilai kasih dari Tuhan. Jangan sampai iman yang sudah dimiliki kepada Kristus Yesus kemudian pudar begitu saja karena banyak hal-hal yang sudah didapatkan. Jikalau pertumbuhan pengetahuan begitu pesat, maka iman pun juga harus berjalan beriringan. Jadi kalau kita menjadi orang yang hebat, jangan tinggalkan iman kita di belakang jauh. Tetapi kedua-duanya berjalan beriringan dan menjadi seimbang, menjadi sejalan. Bapak, Ibu, dan Saudara, contoh konkret saja dalam kehidupan saat ini teknologi berkembang pesat. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Kita tidak boleh ketinggalan. Teknologi yang maju jangan sampai kemudian pikiran kita menjadi primitif atau ditinggal atau ketinggalan. Kita harus mengikuti perkembangan. Nyatanya juga gereja saat ini semakin mengikuti perkembangan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di sana juga kemudian jangan sampai kita mendewakan pengetahuan itu. Pokoknya kabeh-kabeh saiki teknologi, pokoknya kabeh-kabeh kuwi mung soal ilmu pengetahuan, tetapi kemudian iman kita ditinggalkan. Kasih kita ditinggalkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saya dan saudara, pengetahuan akan terus berkembang sampai kapanpun, maka akan ada banyak sekali perubahan akan terjadi. Mungkin sekarang pakainya napa to niki jenenge TV nggih ngoten mawon. Mungkin besok akan berubah lagi menjadi yang lebih besar, di sini mungkin kebak sak tembok, bisa saja. Atau akan ada perkembangan yang lain lagi. Itu akan terus terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kita diminta untuk bisa mengikuti perkembangan ini. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah, tetapi di sana Bapak, Ibu, dan Saudara juga imbangi dengan yang namanya kasih Allah atau yang namanya iman dalam diri kita. Kita tidak boleh tabu dengan perubahan, namun juga nilai Kristus tetap kita pegang di sana. Nah, apa perannya, apa fungsinya nilai-nilai Kristus, apa fungsinya kasih, apa fungsinya iman untuk mengendalikan wajar atau tidak itu diberlakukan, pantes nopo boten. Nah, ini soal etika Bapak, Ibu, dan Saudara. Kira-kira pantes rayan iki tak terapke. Nah, proses pengendalian dirinya di sana. Ketika kita bertumbuh baik dengan pengetahuan, dengan teknologi, kemudian agama itu mengajarkan kita untuk memiliki etika pantes porayan iki tak tindake. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang diharapkan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Kamu boleh mengenal banyak hal di sana, tetapi pantaskah itu kamu lakukan? Itu menjadi persoalan bagi jemaat. Dan mereka tidak berpikir yang demikian, maka imbangilah dengan kasih. Etika kemudian menjadi penyeimbang dalam kehidupan orang yang beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tarik ulur tentang kepantasan. Saat ini saya dan saudara, mari kita tidak boleh tabu dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh tabu dengan perubahan. Tetapi juga imbangi dengan pantaskah ini? Dan juga pasti di dalamnya akan terbangun diskusi-diskusi yang akan semakin beragam, semakin menarik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, antara pengetahuan dan kasih harus seimbang. Kalau tidak seimbang, orang hanya mikir ke pengetahuan tok juga tidak bagus. Orang yang hanya mikir ke iman tok juga tidak bagus. Harus berjalan bersama, bertumbuh bersama, berkembang bersama. Selamat menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita memasuki saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dalam ibadah ini, akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Jikalau saat ini kami diperkenankan untuk menerima sakramen perjamuan kudus, itu berarti Tuhan masih memberikan belas kasihan kepada kami, dan Engkau mengizinkan kami untuk semakin memperbaharui iman kami kepadamu. Jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali jauh dari Tuhan, maka melalui sakramen ini mengikatkan dan mengingatkan kami untuk kembali erat dan hidup di dalam Kristus Yesus. Kami bersiap diri untuk menerima undangan sakramen perjamuan kudus dari-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari bersaat hening sejenak.
Kidung Jemaat 33, Suaramu Ku Dengar. Roti dan anggur ini adalah tanda perjanjian Allah bagi kita, yang telah menyerahkan dirinya di kayu salib, bersedia memberikan penebusan dosa bagi kita semua. Terimalah, makan dan minumlah ini sebagai tanda perjanjian Allah yang melekat dalam kehidupan saudara. Roti ini adalah tanda pengorbanan Kristus di kayu salib. Tubuhnya yang diserahkan untuk penebusan dosa bagi saudara. Saat ini terimalah dan makanlah dengan yakin dan percaya. Pertolongan Tuhan ada dalam saudara semua.
syukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Apakah ada Bapak Ibu yang belum menerima? Roti yang adalah simbol tubuh Kristus ini, terimalah dan makanlah dengan yakin dan percaya. Penebusan dosa ada pada saudara. Anggur dalam cawan ini adalah simbol penebusan dosa dan kita diikatkan di dalam darah Yesus Kristus. Kini terimalah dan minumlah dengan yakin dan percaya serta menghayati darah Kristus menjadi penebusan bagi kita.
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah menerima semua? Terimalah dan minumlah anggur ini dengan mengingat akan dosa-dosa, juga penebusan dari Allah bagi kita. Minumlah dengan yakin dan percaya penebusan dosa bagi saudara.
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan bersama-sama menghayati sakramen perjamuan kudus ini yang juga akan dihantarkan oleh saudara-saudara kita dari wilayah 3 yang akan mengisi pujian dengan judul Yen Nunggil Lan Gusti. Dipersilahkan, monggo. Iya, bawa itu. Ora usah ditutuk pokoke wis nyaman tak lihat sih. Aku ngatur kok kan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan, bahwa persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 367, bait pertama dan ketiga. Mengaturkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terkhusus pada saat ini ya Bapa, Engkau telah memelihara iman kami melalui sakramen perjamuan kudus yang telah kami terima ini. Biarlah hidup baru yang kami peroleh dari sakramen ini Bapa, boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami, sehingga boleh menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi ini. Berkati dan tuntun kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Juga pada saat ini kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, walaupun di hadapan-Mu persembahan ini kecil, tetapi Tuhan mau memberkati dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa pula untuk hamba Tuhan yang senantiasa mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kebijaksanaan, sehingga saudara kami boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga nanti kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan tuntunan tangan Tuhan yang penuh kasih, boleh mengantar kami sampai ke rumah kami
bertemu dengan sanak keluarga dengan penuh sukacita. Bapa Surgawi, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Jemaat yang terkasih, bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah, dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kuasamu dan namamu lah.